Apakah iblis pernah menyesal? Pernah. Iblis pernah menyesal. Di zaman Nabi Musa, ketuane iblis itu sowan oleh Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ana apa iblis? Sampai niku rak nabi apian, nabi sing terkenal, nabi sing pilihan, sampai niku iso ngomong ning Allah langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Mbok ya aku iki ditulungi. Mosok kok gara-gara dosa siji kuwi Gusti Allah gak nyepuro aku. Jalukno sepuro, muga-muga lewat sampean dosaku disepuro karo Allah. Nabi Musa kasihan. Ya iblis tak jalukno sepuro beres musuh aku wis. Musa Nabi Musa apa? Beres. Orang-orang yang melakukan keburukan itu dibalas dengan sepadan. Kalau balasan pahala kebaikan niku dicatat kali Allah. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi orang yang melakukan satu kebaikan dilipat gandakan 10. Ada yang dilipat gandakan 70, ada yang dilipat gandakan sampai 700. Tapi bagaimana dengan keburukan? Itu hanya Allah yang tahu. Namun Gusti Allah ingkang pirsa sak pira setimpale keburukan. Tapi sing jelas terus dikai wa tarhaquhum dzillah. Dan orang-orang yang melakukan keburukan bagi mereka hina, kehinaan. Dadi wong nglakoni elek iku mesti ino. Contohnya ngeten nggih. Dadi siapa yang melakukan corong elek ini bimakna napa nek cara jenengan? Keburukan iki bimakna apa? Kelakuan apa? Sayiat ini bermakna dua. Satu, kekufuran, mboten percaya Allah. Sing nomor loro, kemaksiatan, mendurhakai Gusti Allah. Jadi tidak menurut perintah Allah. Jadi kufur karo maksiat. Jadi orang-orang yang tidak nurut sama perintahnya Allah, melanggar perintahnya Allah, itu hina. Dan sudah dipastikan apa? Hina. Contohnya ini, sampai goncekno bojone dhewe, iku tenang napa mboten? Tenang, ibaratnya numpak motor wis ana surate. Goncekno bojone wong. Ya padha karo gak eneng apa? Surate. Lah, siapa yang pertama kali makhluk? Allah menciptakan semua makhluk itu mulia. Pertama Allah menciptakan malaikat terbuat dari nur mulia dan selamanya malaikat taat. Kemudian Allah menciptakan dari api jin, iblis. Abaljan itu jenenge iblis. Lah, ini diciptakan oleh Allah dalam segala ketaatannya. Kemudian ketika iblis ini durhaka kepada Allah, durhakanya iblis yaitu ketika apa? Disuruh sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau karena kesombongannya. Akhirnya apa? Karena maksiat inilah, melanggar perintahnya Allah ini, iblis dihinakan ila yaumil kiamah. Nah wae. Wah, akhirnya terus iblis itu iblis itu gak ndek dosa kufur loh kan. Iblis itu menyembah Allah, artinya iblis itu gak pernah menyembah selain Allah. Ijek gendeng wong-wong padha nyembah wit-witan, nyembah Fir'aun, ijek bintu wong-wong iku iblis itu gak pernah punya dosa menyekutukan Allah. Dosane iblis itu apa? Sombong. Jadi melawan perintah Gusti Allah. Apakah iblis pernah menyesal? Pernah. Iblis pernah menyesal. Di zaman Nabi Musa, ketuane iblis itu sowan oleh Nabi Musa. Ya Nabi Allah, ana apa iblis? Sampai niku rak nabi apian, nabi sing terkenal masuk ning gone ulul azmi, nabi sing pilihan, sampai niku iso ngomong ning Allah langsung, wa kallamallahu Musa taklima. Mbok ya aku iki ditulungi. Mosok kok gara-gara dosa siji kuwi Gusti Allah gak nyepuro aku. Jalukno sepuro, muga-muga lewat sampean dosaku disepuro karo Allah. Nabi Musa kasihan. Ya iblis tak jalukno sepuro beres musuh aku wis. Musa Nabi Musa apa? Beres. Nabi Musa munajat kepada Allah, memintakan ampun kepada iblis. Ya Allah, iblis telah menghadapku dan iblis memintakan aku untuk memintakan kepadamu ya Allah mengampuni dosa dan kesalahan iblis. Kata Allah dalam firman-Nya, ya tak sepuro Musa, dosanya iblis tak sepuro, tapi siji, satu permintaanku kata Allah. Apa ya Rabb? Suruh iblis bersujud hormat sujud di depan makam Nabi Adam.
Jadi permintaannya apa? Kongkon sujud sungkem di depan makam Nabi Adam. Jere iblis, zaman urip aku mau kok kongkon sujud kok wayah mati kok nyudut kuburane. Marah iblis. Nabi Musa geleng-geleng, lah ngene kok njaluk di sepuro gile. Terus dia ya apian Nabi Musa. Hei Musa, tidak mungkin aku sendirian sebagai makhluk yang dimurkai Allah. Lah terus aku akan mengajak manusia untuk meniru jejakku. Meniru jejak siapa? Iblis. Ben apa? Ben dimurkai Allah, masuk dalam kehinaan. Akhirnya Nabi Musa tanya sama iblis, hai iblis, apa keadaan yang membuat engkau bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Dan apa yang membuat keadaan apa yang bisa membuat manusia berwatak seperti engkau? Dijawab karo iblis, ada 3 wahai Nabi Allah. Dalam 3 keadaan ini manusia sangat mirip sepertiku kelakuannya, sehingga dia akan masuk jurang kehinaan. Nanti diling-iling tenan perkara 3 iki. Siji, ketika manusia dalam keadaan marah. Sehebat apapun orang, pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, tapi sekali dia marah-marah, ketok kaya cangon, dia akan hina, rendah. Dalam keadaan apa? Marah. Wah, hadis-hadis tentang marah, la taghdab walakal jannah, enggak budi apal kabeh. La taghdab walakal jannah. Kamu jangan marah, bagimu adalah surga. Jadi ketika orang marah, kata iblis, itu matanya itu seperti mataku. Jadi wong nek serangan rupane matanya piye? Abang. Abang. Kekuatan ototnya itu seperti kekuatan ototku. Wong nek marah piye? Iya kuat, perengkosan, menggeh-menggeh sing mengi kebacut mati barang. Perkara jantung lemah, serengan ya mati. Oke. Pertama, keadaan yang membuat orang seperti yang mudah tergoda oleh iblis, yaitu ketika dalam keadaan apa? Marah. Maka apa sarannya ketika orang marah? Marah itu dari setan, dan setan itu terbuat dari api. Maka untuk mengalahkan api harus dengan apa? Air. Berarti apa yang dilakukan? Wah, wis pinter kabeh rasa diulang. Cepet ambil air wudhu, atau wah ada wudhu cek muring-muring, adus menisan. Jenabat wis sakarepmu lah. Wis pokoknya adus. Pokoknya setan itu bisa dikalahkan dengan cara seperti itu. Air. Yang kedua, keadaan yang mudah sekali terperdaya oleh iblis dan masuk dalam kehinaan adalah ketika peperangan. Ketika peperangan, orang yang sudah benar berjuang berjihad di jalan Allah tiba-tiba teringat anak istrinya. Iblis itu ngeriyuk terus pikirane supaya iki lho iling anakmu, kowe nek mati anakmu yatim, kowe nek mati bojomu dirabi wong. Oh, seperti itu. Sehingga banyak orang lari dari gelanggang peperangan karena terperdaya oleh iblis. Sehingga termasuk salah satu dosa besar adalah ketika lari dari medan perang. Yang kedua. Yang ketiga adalah orang punya perilaku seperti aku, tidak bisa mengendalikan, kata iblis, yaitu ketika ada seorang laki-laki dan perempuan sedang menyendiri, berkholwat. Nah, iku wis plek seperti iblis. Jadi ketika ada seorang laki-laki dengan perempuan sedang berkholwat, sedang menyendiri, maka kelakuan orang itu dijamin seperti iblis. Ada yang sudah praktek? Itu kelakuannya kayak iblis wis kuwi. Jadi ketika seorang laki-laki berkholwat menyendiri dengan wanita yang bukan mahramnya, yang halal dinikah, nah itu wis 3 perkara ini. Cuma Nabi Musa, apakah engkau bisa dikalahkan? Dan bagaimana kamu bisa? Akhirnya iblis nerangno. Jadi ya barokai Nabi Musa ndongakno terus dikai tip-tip cara mengalahkan setan.
Tipe sampean 3 hal ini dikendalikan. 1, kendalikan saat sedang marah. 2, kita sikoh ketika dalam peperangan. 3, jangan sekali-kali berkholwat. Maka kamu bisa mengalahkan embrio iblis yang ada di dalam tubuh manusia. Tapi ciri iblis yang ini, tapi Nabi Musa apa? Aku itu punya pintu agar pintu ini dimasuki. Jadi manusia itu punya celah agar dimasuki iblis. Lah, celahnya ini namanya pintu masuknya iblis ke dalam manusia. Apa yang menyebabkan kamu begitu mudah mengajak manusia dalam kehinaan? 1, yaitu menakuti mereka dengan kemiskinan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakuti kalian dengan rasa miskin. Kalau kamu dagang bener, miskin. Kalau kamu jadi pejabat bener, miskin. Kalau kamu jadi kiai bener, miskin. Kalau kamu jadi orang bener, miskin. Jadi didendeni terus. Nah ini celahnya. Ketika orang takut miskin, wah itu setan sudah masuk. Sehingga para koruptor yang kemarin makan uang bansos kemarin itu orang yang takut miskin, orang takut mati itu. Takut miskin padahal wis sugih. Umpama digoneng mayang kawes ini sugih dhewe ya ta. Iya, tapi rasa takut itu kok aku gak korupsi gak miskin. Sampai yang suami istri sepakat korupsi dana bantuan sosial Covid. Suami istri. Nah, ngono kira ya padha dimlarati to. Iya. Tapi ketika melakukan, apa yang terjadi? Dia masuk watar hakuhum dzillah. Mereka masuk dalam kehinaan. Jadi yang pertama, pintu masuknya iblis ke dalam manusia yaitu karena manusia punya rasa takut miskin. Maka kita nggak usah takut miskin. Tapi terus ojo terus ini lebih baik miskin tapi punya harga diri. Kok yo miskin tenan sampean. Iya. Artinya kita itu yang kita bela adalah kebenaran dan perintahnya Allah. Dene Gusti Allah nektir sugih, ya monggo kita syukur. Dene Gusti Allah nektir melarat miskin, ya jangan takut. Jadi celah setan menggoda manusia yaitu menakutinya dengan rasa takut. Takut apa? Miskin. Wa ya'murukum bil fahsya. Dari rasa takut miskin ini mereka memerintahkan berbuat keburukan. Pejabat takut miskin suruh korupsi, akhirnya korupsi. Wanita cantik yang mestinya dia terhormat dinikahi oleh pengusaha yang taat karena takut miskin jadi pelacur. Piye jajalan? Akhirnya kiai karena dia takut miskin akhirnya manipulasi data. Ngajokno proposal santrine kabeh 5 diakokno 50. Iya terusan. Jadi semua ya'murukum bil fahsya ini setan bisa menggoda manusia sehingga manusia masuk dalam lembah kehinaan. Itu asal usulnya pertama apa pintunya? Takut miskin. Piye lebih baik apa? Istilahnya kita nggak bahas harga diri ya, kita bahas itu logika kebenaran. Jadi sebenarnya orang-orang yang hina itu karena mereka sebenarnya pada dasarnya wedi melarat itu aslinya. Nah, lah ya wedi kok melarat, kok wedi gak mangan. Ya kabeh gak ya wis mangan. Omahe koruptor iku yo gede kok apa ya wis tembok tingkat gede? Gedung mewah yo duwe 1 2 3 villa, tapi yo cek kurang terus karena apa? Takut miskin. Mereka gak akan punya rasa ingin berhenti. Berhentinya kapan? Engkau ayat setelah ini. Berhenti ini nek wis mati. Koruptor kok mati bongkong lho. Koruptor kok mati kenaan bongkong. Ya muga-muga. Tapi begini leh. Sekarang itu berat ya jadi oposisi. Oposisi itu seperti sangat hina, tapi kalau koruptor sangat mulia kalau tidak oposisi. Jadi yang penting kamu jadi koruptor tapi jadi orang baik ya. Itu iya terusan. Pokoknya orang yang melanggar perintahnya Allah itu hina. Di mata masyarakat sebaik apapun kalau kita melanggar perintahnya Allah itu jenenge tarhaquhum dzillah. Berarti kita apa? Hina. Yang pertama, pintu masuknya iblis bisa mempengaruhi manusia karena satu takut